Setelah tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Dengan sehati, mereka semua bertekun dalam doa bersama dengan beberapa wanita, serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Adik-adik, orang-orang muda, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, peristiwa ini sebagai momen yang sangat penuh makna, ialah bahwa sementara Yesus sudah naik ke surga, secara fisik tidak lagi bersama dengan para murid, sementara Roh Kudus belum turun atas para murid. Maka rentang waktu ini antara Yesus yang sudah naik ke surga dan Roh Kudus yang belum datang, ada sebuah rentang waktu pendek sepertinya tanpa kehadiran Allah. Nah, rentang waktu pendek yang seolah-olah tanpa kehadiran Allah ini ada apa? Apa yang terjadi dengan gereja, dengan para murid, dengan komunitas murid-murid Yesus? Dan ternyata waktu pendek ini adalah waktu yang luar biasa. Ternyata ini adalah waktu di mana para murid menjalani latihan rohani secara khusus di bawah bimbingan Ibu Maria. Jadi waktu yang pendek ini ternyata adalah saat latihan rohani, semacam retret yang Maria sendiri membimbing para rasul. Beberapa puluh tahun yang lalu, ketika bapak saya sudah meninggal, saya ngobrol dengan ibu saya, kadang-kadang hanya duduk ngopi, dan kesempatan bicara dengan ibu saya, lalu biasanya kenangan akan suaminya, bapak saya, ibu menceritakannya. Dan dengan cerita ibu tentang bapak saya itu seperti membuat saya menggabungkan, menyambungkan peristiwa-peristiwa yang tidak saya kenali dari pengalaman saya dengan bapak saya. Sehingga saya mendapatkan gambaran yang lebih lebar, lebih lengkap mengenai bapak saya dari cerita ibu sesudah bapak meninggal. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, bersama Bunda Maria, para murid mendapat terang yang bisa menghubungkan, atau seperti jigsaw itu disambung-sambung gitu ya, menghubungkan pengalaman-pengalaman para murid bersama Yesus dengan pengalaman-pengalaman para murid tentang Yesus yang tidak dialami oleh para murid, tetapi dialami oleh Maria. Sehingga itu memperkaya pengalaman para murid itu sendiri. Mengapa Bunda Maria bisa memberi pencerahan dan menampilkan atau memampukan para murid menghubungkan pengalaman-pengalaman mereka itu? Dan ini saya kira pengalaman gereja yang luar biasa. Mari kita lihat. Sebelum para murid mengalami kehadiran Roh Kudus, Bunda Maria telah mengalaminya. Jadi Maria telah mengalami kehadiran Roh Kudus itu dengan warta dari malaikat Gabriel. Misalnya dalam Matius bab 1, nanti ayat 18 dan ayat 19 akan mengatakan begini.
Maria telah mengandung dari Roh Kudus. Lalu ayat berikutnya, anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Jadi jauh sebelum para murid mengalami Roh Kudus, Maria sudah mengalami Roh Kudus. Maria mengalami perjumpaan yang menuntunnya mengenali gerakan Allah dan apa artinya kalau Allah bekerja. Itu juga tampil dalam apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Engkau yang dikaruniai, engkau yang beroleh anugerah di hadapan Allah. Roh Kudus akan turun atasmu, kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Jadi sudah ada pewahyuan antara siapa Maria dan gerakan Allah yang sedang dinyatakan. Dan anak dalam kandungan Elisabet atau Yohanes melonjak kegirangan penuh Roh Kudus mendengar ucapan salam dari Ibu Maria kepada Elisabet. Maka pengalaman-pengalaman Maria itu belum pernah dialami oleh para murid. Tetapi di ruang atas ketika mereka berdoa bersama, itu menjadi yang di-sharingkan oleh Maria kepada para murid. Dan murid mulai memahami apa artinya Roh Kudus, apa artinya gerakan Allah. Tetapi juga Maria bersama dengan para murid itu menyampaikan bahwa Maria sedang menjalankan perutusan yang dilaksanakan karena perintah Tuhan. Dan Maria menanggapi itu ingat bagaimana Maria berjalan bersama Yesus dalam penderitaan, pengungsian di Mesir dan kembali ke Yerusalem, ke Bethlehem. Maria yang bingung pada anaknya yang masih kecil, yang lebih suka di bait Allah, yang menyebutnya sebagai rumah Bapakku. Maria yang membukakan pintu penyataan tanda pewahyuan Yesus dengan mukjizat atau dengan tanda air dan anggur, air menjadi anggur di Kana. Maria yang bersama Yesus dalam penderitaan disalib, dalam kematian, dan Maria ibu yang menanggung segala penderitaan anaknya. Dan itu belum dialami oleh para murid. Tapi bersama Maria lalu para murid itu paham. Maria juga sedang melaksanakan tugas perutusan yang oleh Yesus diberikan kepadanya. Ketika Yesus ada di salib, melihat ke bawah ada Maria ibunya dan beberapa perempuan dan ada murid yang dikasihinya. Apa yang dikatakan Yesus? Ibu, inilah anakmu. Dan kepada murid yang dikasihi itu, inilah ibumu. Dan cara itu, pewahyuan ini membuat para murid memang mendapatkan Maria sebagai ibunya. Dan sekarang ketika Yesus sudah naik ke surga, sementara Roh Kudus belum datang, Marialah yang mendampingi, menjalankan perannya sebagai ibu. Dan para murid menerimanya, aku ini mempunyai ibu, Maria. Maka berdoa bersama Maria dan para saksi salib, ada perempuan-perempuan lain. Berdoa bersama para murid menemukan semacam benang-benang pengalaman iman yang kemudian dirajut
sebagai sebuah kesiapan, ketabahan, gerak yang dalam novena kita temukan sebagai 7 karunia Roh Kudus. Maka marilah kita mempersiapkan diri kita untuk menerima kehadiran Roh Kudus dengan 7 karunia itu. Kita berdoa dengan keluarga kita, berdoa dengan komunitas pelayanan kita atau dengan lingkungan, dan bersama atau didampingi Maria, agar kerinduan kita untuk mendapatkan 7 karunia Roh Kudus itu oleh Allah sungguh diberikan kepada kita semua.